Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, kami mewakili Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dari tim Delta Unusida dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Wicaksono SAK MAK. Di sini kami akan memaparkan hasil riset investasi kami terhadap PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA. Riset ini kami susun berdasarkan pendekatan fundamental dan valuasi DCF dengan fokus pada potensi investasi dan dampak hilirisasi industri sawit terhadap nilai intrinsik saham TBLA. Sebagai pembuka, TBLA adalah perusahaan agroindustri yang terintegrasi secara vertikal dan merupakan bagian dari grup Sungai Budi. Perusahaan ini membawahi 71 anak usaha yang beroperasi di sektor kelapa sawit, tebu, dan energi terbarukan seperti minyak goreng, gula kristal, biodiesel, sabun, distilat, molasses, stearin, dan PKO. TBLA sendiri dipimpin oleh Widarto sebagai Presiden Direktur dan Presiden Komisaris sejak tahun 1986. Hal ini menunjukkan kesinambungan manajemen dan kontrol strategis secara jangka panjang sejak tahun 1947. Salah satu kekuatan TBLA adalah rantai bisnisnya yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dimulai dari pengolahan kebun kelapa sawit dan tebu, dilanjutkan dengan pengolahan menjadi CPO dan gula hingga diproses menjadi biodiesel dan produk turunannya. Produksi ini dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti Lampung, Palembang, dan Tangerang, yakni di pabrik utamanya di Wairunik Lampung yang memiliki kapasitas sebesar 4.200 ton CPO per harinya. Secara makro di tahun 2024 diwarnai oleh fluktuasi harga CPO akibat menurunnya permintaan dari Tiongkok dan India serta penguatan dolar Amerika Serikat yang menekan harga komoditas global yakni sebesar 6,25%, yang dimana turut mempengaruhi permintaan konsumen dan biaya produksi TBLA. Namun di tengah tantangan ini, bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS menjadi peluang strategis baru, khususnya dalam memperluas ekspor biodiesel dan produk sawit ke pasar non-tradisional seperti India, Rusia, dan Afrika Selatan. TBLA termasuk dalam 5 besar emiten sawit nasional, yang dimana menguasai sekitar 66% kebun sawit publik di Indonesia, dimana TBLA yang membedakan adalah dari fokusnya pada produk hilir seperti gula dan biodiesel. Hilirisasi ini membuat TBLA lebih siap menghadapi tekanan harga komoditas dan berpeluang menciptakan nilai tambah yang lebih besar lagi. Kita berlanjut ke analisis keuangan, profitabilitas, dan likuiditas. Dilihat dari sisi keuangan, selama tahun 2021 hingga tahun 2023, TBLA mengalami penurunan ROE dan ROA yang mencerminkan efisiensi operasional yang menurun. Namun di tahun 2024 terjadi tanda pemulihan dengan ROE mulai meningkat kembali. Net profit margin TBLA memang masih di bawah 5%, menandakan tekanan laba bersih yang belum pulih sepenuhnya. Meski begitu, rasio likuiditas tetap aman dengan current ratio selalu berada di angka 1. Struktur modal TBLA tergolong agresif dengan debt to equity ratio antara 2,15 hingga 2,47 selama 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada pembiayaan berbasis hutang yang umum di industri padat modal seperti TBLA ini. Namun demikian, hal ini tetap harus diawasi karena beresiko terhadap beban bunga dan sensitivitas terhadap fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Kita ke valuasi dan DCF. Untuk menilai potensi investasi, kami menggunakan pendekatan discontinued cash flow atau DCF dengan asumsi pertumbuhan konservatif 2,39% dan WACC sebesar 7,16%. Kami menghitung bahwa nilai wajar saham TBLA adalah Rp3.628 per lembar sahamnya. Nilai ini dari proyeksi free cash flow to firm tahun 2025 hingga 2029. Jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini yang hanya
Rp810, maka terdapat potensi kenaikan sebesar 347,9%. Potensi ini menunjukkan bahwa saham TBLA tergolong sangat undervalued dan sangat layak dipertimbangkan oleh investor jangka panjang. Selain DCF, kami juga menggunakan pendekatan Price to Book Value atau PBV. Nilai buku per saham sebesar Rp1.402 dan harga pasar Rp810 menghasilkan rasio PBV TBLA sebesar 0,58 kali. Hal ini mengindikasikan saham TBLA terlihat undervalue secara pasar. Lebih lanjut, manajemen TBLA juga menunjukkan komitmen positif melalui dua aksi korporasinya. Yang pertama yaitu rencana buyback saham hingga 20% dari modal yang disetor. Dan yang kedua, rencana pembagian dividen tunai sebesar 72,19 miliar atau setara dengan Rp12 per lembar sahamnya. Ini mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap prospek bisnis dan upaya menjaga kepercayaan investor. Kita lanjut ke resiko investasi. Investasi tidak lepas dari resiko. Beberapa resiko investasi dari perusahaan TBLA yaitu harga CPO dan gula. TBLA sangat terpengaruh oleh hal tersebut. Sebagai contoh, pada Juni 2025, harga CPO berjangka sempat turun 3% karena anjloknya harga soy oil di Chicago. Selain itu, penguatan rupiah terhadap dolar sebesar 0,93% juga mengurangi daya saing ekspor dan berdampak pada margin laba perusahaan TBLA. Resiko lain datang dari fenomena El Nino yang berdampak pada produktivitas kebun dan bahkan menyebabkan penurunan harga saham sektor sawit sehingga 8%. TBLA juga dihadapkan pada resiko dari sisi kebijakan, salah satunya regulasi pemerintah seperti larangan ekspor CPO tahun 2022 yang menyebabkan penurunan pendapatan akibat penumpukan stok dan turunnya harga jual domestik. Namun demikian, di tengah tantangan regulasi tersebut, kebijakan mandatori biodiesel B20 hingga B35 justru berdampak positif karena meningkatkan permintaan domestik terhadap produk hilir sawit. Di sisi lain, pelemahan nilai rupiah juga menjadi perhatian karena sebagian besar utang TBLA berdenominasi dolar Amerika Serikat, sehingga perusahaan cukup rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat menekan laba bersih perusahaan TBLA. Selain itu, resiko lain yaitu isu ESG kini yang menjadi perhatian global. TBLA harus memperhatikan resiko seperti deforestasi, konflik agraria, dan keberlanjutan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa mengancam reputasi, memicu boikot, dan bahkan menyulitkan akses pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke tata kelola perusahaan TBLA. Dari sisi tata kelola, mayoritas saham TBLA dimiliki oleh Grup Sungai Budi melalui dua entitas yaitu PT Sungai Budi dan PT Budi Delta Swakarya dengan kepemilikan gabungan hampir 60%. Di sisi lain, pemegang saham publik memegang sekitar 40-41% saham yang membuat saham TBLA relatif sulit dimanipulasi oleh pihak manapun karena likuiditasnya didistribusikan lebih luas. TBLA juga memiliki dewan komisaris yang terdiri dari 3 orang, namun hanya 1 yang independen. Meskipun masih sesuai regulasi, idealnya proporsi ini perlu ditingkatkan. Selain itu, seluruh 8 orang anggota direksi TBLA merupakan bagian dari Grup Sungai Budi yang menciptakan sinergi namun juga berisiko terhadap kepentingan konflik. Meski begitu, perusahaan telah membentuk komite audit independen dan memiliki struktur GCK yang lengkap, termasuk audit internal, komite nominasi dan remunerasi, serta manajemen risiko. TBLA juga menunjukkan praktik GCK yang baik. Mereka secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Dokumen seperti piagam komite, kode etik, hingga kebijakan anti fraud juga tersedia secara publik. Namun peningkatan proporsi komisaris independen tetap dilakukan untuk memperkuat pengawasan. Berdasarkan analisis mendalam yang kami lakukan baik dari sisi fundamental, valuasi DCV dan PBV hingga penilaian resiko dari GCK, kami menyimpulkan bahwa TBLA adalah pilihan investasi yang menjanjikan.
dengan offset sebesar 347,9% ditambah dukungan aksi korporasi dan strategi hilirisasi yang kuat, kami merekomendasikan saham TPLA untuk dibeli. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.